We are gathered in the presence of God. Kita semua berkumpul dalam hadirat Tuhan. Hallelujah. Every time I say that, if you believe, you see the power of God. Setiap kali saya katakan kalau engkau percaya, engkau akan melihat kuasa Tuhan. Amen. Hallelujah. Because God always have a purpose in our life. Karena Tuhan selalu memiliki tujuan dalam hidup See, I kita. always say, God, without purpose, He won't do anything. Tanpa tujuan, Tuhan tidak akan lakukan apapun. When He create the world, there's a reason, there's a purpose. Tuhan menciptakan dunia, itulah alasannya. Amen. And Amen. also He make human being, there's a reason. Tuhan menciptakan manusia karena sebuah alasan. There's a purpose. Ada sebuah tujuan. Amen. Hallelujah. Amen. I mean, God created you and me, there's a purpose. Tuhan menciptakan saudara dan saya karena sebuah tujuan. If you born in Solo, there's a purpose. Kalau saudara lahir di Solo, ada sebuah You are tujuannya. in Indonesia, you are Indonesian, there's a purpose. Kalau saudara orang Indonesia, ada tujuannya. Amen. Hallelujah. So it means whatever is happening, whatever take place in our life, there is a purpose. Itu artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita And ada without tujuannya. purpose, God won't do anything. Dan tanpa tujuan, Tuhan tidak akan lakukan Amen. apapun. Hallelujah. Amen. Even in the Bible, you can see many example. Bahkan di Alkitab kita bisa lihat begitu banyak contoh, Many example. banyak sekali contoh. Everything that whatever He do, there's a purpose. Setiap yang Tuhan lakukan itu ada Amen. Even tujuannya. though He chosen 12 disciples. Bahkan saat Tuhan memilih ke-12 murid. Okay, in the Bible that you can see the ministry of Jesus. Dalam Alkitab kita bisa lihat pelayanan Tuhan Even though Yesus. there's a 12 disciple, Ada ke-12 murid. they already become a disciple. Mereka sudah menjadi para murid. Amen. Even God spoke to them. Bahkan Tuhan bicara kepada mereka. Even as they lay hand on people, the people, even though they are sick, they got healed. Saat mereka tumpang tangan atas orang sakit disembuhkan. Many miracles took place. Banyak mujizat terjadi. But still, the disciple they have to facing challenging. Tapi bahkan para murid harus menghadapi tantangan. Amen. Amin. Halo, masih ada sini? Masih ya? Oke dong, amin. Haleluya. Amin. So it means even though the disciple has go through the test, it means there's a purpose. Itu berarti saat para murid menghadapi ujian pun ada tujuannya. Amen. Hallelujah. Okay, that's not my subject Itu this evening. Bukan topik kita pada sore hari ini. Amen. And that my subject is talk about we are going to be example. Tapi topik saya adalah bagaimana kita akan menjadi sebuah teladan. Amen. You and me, we should be example. Saudara dan saya harus menjadi sebuah I teladan. give you one testimony that what happened in my life. Saya akan berikan satu kesaksian yang terjadi dalam hidup So when saya. I accept Lord in 1983, Saat di tahun 93 saya menerima Tuhan Yesus. before that I was born as a Hindu family, Sebelum itu saya lahir dari keluarga Hindu. and my parents are as a priest in a Hindu temple. Bahkan ayah saya adalah imam di kuil Hindu. And after the school, I also become Hindu temple priest. Dan juga saya akhirnya menjadi imam di kuil Hindu. I'm very strong Hindu person. Saya ini orang Hindu yang kuat I sekali. have one principle. Saya punya satu I prinsip. always says that. Saya selalu berkata, I born as a Hindu, I have to die as a Hindu. kalau saya lahir sebagai orang Hindu, saya harus mati sebagai orang I Hindu. don't want to convert any religion. Saya tidak mau pindah ke agama lain. Yeah. So I think many times I already share my testimony to you. Saya sudah sering kali membagikan kesaksian saya ini. Because this stage is not, new for me. Karena tempat ini bukan hal yang baru buat I mean, saya. it's familiar. Sudah sangat I mean, so kenal, I don't saudara. need to go to that testimony again. Jadi kita nggak perlu bahas kesaksian itu lagi. So I accept Lord. Dan saya menerima Tuhan. Then I went to church. Dan saya mulai masuk ke gereja. So the first I'm seeing, wow, everything all right, very good. Saya lihat semuanya itu sangat baik. Amen. After a year, Setelah 1 tahun then berlalu, by the time that I can see, there's a many problem in the church. baru saya lihat ada banyak masalah di dalam I'm gereja. shocked to see that. Saya kaget melihatnya. I thought, hey, what's happening in the church? Saya berpikir apa ini yang terjadi di dalam I gereja? came from Hindu background. Saya datang dari latar I belakang was a Hindu Hindu. temple priest. Saya ini adalah sebelumnya imam kuil Yeah, Hindu. this problem, I already got through there. Masalah ini juga terjadi pernah saya lewati You talk sebelumnya. to me, God is peaceful and everything love and each other. Kamu Many bilang things. Tuhan itu penuh kasih, kamu saling mengasihi. But when I'm seeing in the church, Tapi apa yang saya lihat di dalam when gereja, I'm seeing to the people,
people, Yang saya lihat para when jemaatnya, I'm seeing to the leaders, saat saya melihat para there's not pemimpinnya, that manner how they preach. bukan seperti yang mereka khotbahkan. They're not like what they preach. Mereka tidak lakukan yang mereka Wow, they khotbahkan. come against the pastor. Mereka berontak terhadap I mean, gembalanya. the leaders, they come unity. Para pemimpin ini bersatu. Wow, there are many problems in the church. Banyak masalah di dalam gereja. Finally, they chase them out, that pastor. Dan akhirnya mereka mengusir gembalanya sendiri. I shocked. Saya kaget. How come this happened? Kok bisa ini terjadi? I'm so angry. Saya sangat marah. I'm so angry on the leaders. Saya sangat marah kepada para I'm not pemimpin. angry on Jesus, ya. Saya tidak marah Because kepada I'm a new Yesus. Christian. Karena saya ini orang Kristen I baru. angry on the leaders. Tapi saya marah kepada para Saya pemimpin. bilang, wah mereka ajaran kurang. Saya mau ajar mereka. Amin. Kenapa? Karena saya dari agama Hindu, kan? Ya, saya bilang, ini saya mau ajar mereka. Saya mau balik agama Hindu. Saya nggak mau jadi Kristen. Saya mau ajar mereka. So, saya mau kerja, saya balik jadi imam di koil Hindu. Saya panggil temannya. Ya, saya masih kerja waktu itu, saya belum full time ya, karena baru Kristen ya. Saya panggil teman, saya bilang, you bawa lagu-lagu dewa-dewamu. Saya tahu kan, dulu kan dewa-dewa kan. So saya tanya, you kasih lagu-lagu ini semua. Karena itu kan dulu kan saya sudah nggak ada lagi kan, so semua buang, nggak ada lagi. Saya tanya, you kasih lagu-lagu ini. Waktu itu kan kaset, bukan CD atau apa. Saya bilang, you tolong beri kaset. Wah, dia senang sekali. Dia langsung bawa kaset, dia kasih ke saya. So dua tangan penuh dengan kaset. Waktu saya mau masuk rumah, istri bilang, tunggu, jangan masuk rumah. Kenapa? Dia bilang, itu lagu-lagu apa? Saya bilang, lagu-lagu itu, saya nggak mau Kristen lagi, saya mau balik ke Hindu. Saya nggak mau Kristen, ini gereja kau gini. Dia bilang, bukan begitu, kamu jangan lihat Tuhan. Sorry, kamu jangan lihat orang, Tuhan, lihat Tuhan. Tuhan yang panggil kita, Tuhan Yesus yang mati untuk kita, Dia yang curahkan darah untuk kita, bukan manusia. Amin. Kamu jangan lihat manusia. Amin. Ya, kalau mereka salah, ya kalau kita nggak mau pergi kerja, ya sudah, kita mungkin cari solusi lain. Kamu jangan bawa kaset ini di rumah saya. Habis saya panggil teman, saya kasih. Amin. Akhirnya nggak jadi pindah lagi. Amin. Tetap. Tapi banyak masalah. So see, they can be the best preacher, good preacher. Mereka bisa jadi pengkhotbah yang terbaik. Come to the word. Mari kita lihat firman Turn Tuhan. with me. Mari kita buka 1 Timothy chapter 4 verse 12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Yeah. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purify. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amen. Bible saying, but be thou an example for the believers. Alkitab berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Just now when she pray, Saat tadi Ibu Gembala berdoa, she become perantara ya. nah, Amin. Mediator. Ibu Gembala jadi seorang perantara. Amin. Hallelujah. I touch that word. Saya bisa Perantara. menangkap hal itu. So mediator. Seorang perantara. So you and me, we are mediator. Saudara dan saya adalah seorang perantara. Amen. Now I'm not talk about the leaders. Saya sekarang tidak bicara tentang para Now I pemimpin, talk about the church. tapi saya bicara tentang gereja. Even now in everybody here right now, Bahkan sekarang setiap orang yang ada di sini, you are mediator. kita semua adalah perantara. Mediator. Seorang It perantara. means you are in the presence of God. Itu berarti saudara dalam hadirat Tuhan. God is going to speak to you. Tuhan akan berbicara kepadamu. You are the person going to deliver the best to the people. Dan saudara akan menyampaikan pesan itu kepada jemaat. If you go to Old Testament, Kalau kita lihat dalam perjanjian Bible lama, says, Alkitab berkata, when God chosen Moses, saat Tuhan memilih Musa, He speak to Moses, Dia berbicara kepada Musa, and He did many things. dan Tuhan lakukan banyak hal. Sama ya. Amin. Haleluya. Sana juga ada ya.
Oh, hallelujah. Amen. See, God chosen Moses. Tuhan memilih Musa, God used Moses to deliver the people Tuhan memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel. because it's 600,000 people. Ada 600.000 orang. Amen. Hallelujah. Haleluya. Apalagi di keluarga cuma 5 orang pusing deh. Amen. Iya, apalagi di jemaat udah 100. Wah, tahu nggak kenapa cepat jadi botak? Iya, ini lihat ini. Iya, cepat. Kenapa? Iya, banyak masalah. Amin. Saya sudah mulai lagi. Ini saya bisa dengar. Kemarin saya lihat kacanya. Apa ini kulit bisa lihat? Artinya rambut sudah tahu, amin. Rontok. Because many problems. Karena banyak masalah. Amen. If we have a small group, Kalau kita punya kelompok with a kecil, small group we have many problems. dengan kelompok kecil ini sudah banyak masalah. Amen. See, look at Moses he delivered the people, 600,000 people. Kita lihat Musa yang membebaskan 600.000 orang. Cuma imagine ya, Coba bayangkan, berapa banyak masalah dia every day have to face it. setiap hari dia harus hadapi. Amen. Mungkin Moses ya Musa. is very thin. Mungkin very thin ya dia. Sangat kurus mungkin Musa. Sangat kurus. Kenapa? Gak bisa makan karena masalahnya begitu banyak. Amin. Iya, gak sempat makan. Amin. Haleluya. Saya masih oke lah. Amin. Haleluya. Kalau ini kurus-kurus sudah tahu ini kenapa. Amin. Haleluya. See, even the God speak to Moses. Bahkan saat Tuhan berbicara kepada Musa, One time God said to Moses, satu kali Tuhan bicara kepada you Musa, carrying many problems. engkau itu membawa banyak masalah. Amin. So when you come to a person of God, Dan saat kau datang ke hadirat Tuhan, you cannot hear that what I'm saying. engkau tidak bisa dengar apa yang aku katakan. Every time you always asking, Lord, I have this problem and that problem and that problem. Hours and hours you talk about the people problem to me. Setiap kali engkau bawa masalah orang-orang ini, jam demi jam kau tanya, Tuhan gimana masalah So ini? now Moses, I wanted to choose leaders. Jadi sekarang Musa, aku mau engkau memilih para Amen. pemimpin. So you just be in the person of God. Jadi engkau berada di hadirat Tuhan saja. It means Moses is a mediator Itu berarti Musa seorang perantara. that whatever he received from the Lord Apapun yang dia terima dari and he Tuhan, delivered to the leaders dia sampaikan kepada para and the pemimpin. leaders who delivered to the people. Dan para pemimpin kepada jemaat-jemaat. That goes until to the end. Bahkan sampai yang terakhir. Amen. Amin. Hallelujah. It means the leaders are very important person. Itu berarti para pemimpin adalah orang-orang yang penting, sangat penting. If the leaders is a mediator, Kalau para pemimpin sebagai perantara or the leaders is not sensitive, tidak sensitif, tidak peka, it means that you cannot see anything. itu berarti saudara tidak bisa lihat You're apapun. facing problems. Saudara akan mengalami It's masalah, difficulties. akan ada kesulitan. The same God said to, Paul said to the Timotheus, Itulah kenapa Paulus berkata kepada Timotius, Timotius, you should be as example for the believers. engkau harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Amen. Hallelujah. It means there are people who follow you. Itu berarti ada orang-orang yang mengikutimu. See, now Timothy is the pastor of the church. Timotius ini adalah seorang gembala dari sebuah gereja. So Paul give advice to the Timothy. Dan Paulus memberikan nasihat kepada See, it means Timotius. God is not looking at the best preacher. Itu berarti Tuhan tidak mencari pengkhotbah yang terbaik. No. Tidak. He don't want the best preacher. Dia tidak mau pengkhotbah I yang mean, terbaik. he don't want when the person come, wow, all the people gathered together. Dia tidak mau orang yang bisa mengumpulkan banyak orang. Pernah di tempat kita ada artis dari India, dia sudah taubat. Tapi dia artis yang terkenal. Akhirnya dia sudah taubat, so dia datang, kita undang dia, khotbah kita beberapa gereja kumpul, so kita undang dia untuk sharing. So dia datang. Itu gereja besar yang meeting kita atur pelayanan itu, tempat besar. Waduh, sebelum itu yang artis datang, gereja penuh sampai luar. Aduh, banyak yang 80% semua dari agama Hindu, bukan Kristen. Banyak agama Hindu yang banyak datang.
Kita 3 hari KKR di situ. Penuh sekali. Mereka datang, mereka mau tahu siapa artis itu. Siapa. Mereka nggak mau tahu dia masuk Kristen atau apa, tapi mereka datang untuk bertemu. Hari pertama penuh. Hari yang kedua banyak kosong. Amin. Banyak kosong. Cuma ada yang Kristen yang ada, yang lain semua nggak ada, nggak datang. Hari yang ketiga sama juga. Hari yang ketiga Kristen aja nggak datang. Banyak kosong. Banyak kosong. Kenapa? Yang hari pertama kenapa ya begitu penuh? Karena mereka datang mau lihat siapa artis itu. Karena dia terkenal. Yang datang, habis itu mereka foto-foto. Ya sudah. Hari yang kedua mereka sudah nggak datang lagi. Amin. Tapi kita undang pendeta itu untuk khotbah, untuk KKR. Amin. Tapi orang-orang yang datang itu, dia datang untuk bertemu orang itu. Amin. Ya, itu karakternya. Itu manusia. Amin. Haleluya. So, God called us as a leader. Tuhan memanggil kita sebagai para Yeah, we pemimpin. have to feed that kind of people. We have to meet that kind of people. Kita harus bertemu orang-orang seperti itu. We have to lead that kind of people. Kita harus memimpin orang-orang That's why seperti itu. God say, you have to be example. Itulah kenapa Tuhan berkata kamu harus menjadi But how teladan. to be example? Tapi bagaimana When caranya? I accept Lord, Saat saya menerima when I Tuhan, become a Christian, saat saya menjadi Kristen, then what the first thing what I did in my mind, satu hal pertama yang saya lakukan dalam pikiran saya, I throw all the clothes where I was Hindu. saya buang semua pakaian yang saya pakai saat saya menjadi agama Hindu I dulunya. mean the white color and the towel, like a white towel, Yeah. and that what kind of kind? Seperti- Kain yang ikat yang putih. Kain-kain putihnya Yeah. Hindu. All I throw it. Saya buang semua I said, itu. now I become Christian. Karena saya sekarang sudah I menjadi cannot Kristen. use this. Saya nggak bisa pakai ini I lagi. throw everything. Saya buang semuanya. After so long, I realize, Tapi setelah beberapa lama saya aduh, sadar. kenapa saya buang? Itu nggak ada masalah. Amin. So saya beli lagi. Iya, saya beli lagi. So itu baju atau kain tidak ada masalah. Amin. Haleluya. So God speak to us. You should be as example. Tuhan berkata kepada kita, engkau harus menjadi teladan. What are the area example? Apa di mana kita harus menjadi teladan? God never say, yeah, you have to be the best preacher. Tuhan tidak pernah berkata kau harus jadi pengkhotbah terbaik. Amen. God use you to bring healing and restoration. Untuk membawa kesembuhan dan pemulihan. There's a many miracle after miracle take place. Mujizat demi mujizat terjadi. Amen. You cannot see God use him in the miracle and all that. Then you thought, wow, this is the best. Bukan berarti saudara kalau Tuhan pakai engkau untuk mujizat dan semuanya itu berarti yang terbaik. Bukan Amen. seperti itu. You cannot think, wow, it's do the best. So it means it's the best person. Kalau bisa melakukan itu semua berarti adalah orang yang terbaik. Tidak boleh berpikir seperti Amen. itu. Even right now. Bahkan saat ini, Amen. Even I can see not only Indonesia, everywhere. saya tidak melihat hanya di Indonesia tapi di mana-mana. Last week I was in India. Minggu yang lalu saya berada di India. Everywhere I can see there are many things taking place. Di mana-mana saya melihat ini terjadi. I mean, when the church is so big, Saat gereja itu begitu besar, many facilities, banyak fasilitasnya, so a very good aircon. AC-nya baik I sekali, mean, everything the best, carpets very good carpet, karpetnya semuanya itu yang terbaik. all very nice, very good church. Semuanya sangat baik di I gereja mean, itu. the moment as you go in, Tapi saat kita masuk, saya masuk, you can see, wow, I can feel the presence of God in the church. kita bisa merasakan hadirat Tuhan di gereja ini. Amen. Hallelujah. So when you go to the small gereja desa, Tapi saat pergi ke gereja desa, masuk aja seperti masuk awan. Panas. Amin. Oven. Wah, yang masuk apa? oven. Oven ya. Oven. Oven. Masuk aja. Wah, seperti masuk Oven. oven. Amin. Wah, artinya bilang, aduh, ini gereja panas, ini nggak bagus. Kehadiran Tuhan nggak ada di sini. Lebih bagus saya pindah gereja yang AC yang besar. Betul? Is it right? Apakah itu betul? No. But the people seeing in that such a manner,
Tapi orang-orang yang melihat dengan cara seperti I mean, itu, finally they make a decision. They want to go to another place. akhirnya mereka memutuskan pergi ke tempat yang lain. They want to go to the other church. Mereka akan pergi ke gereja yang Why? lain. They're seeing the people. Karena mereka melihat I manusianya. mean, but at the end, yeah, they're going through many problems after that. Tapi akhirnya mereka akan mengalami banyak masalah. So it means the leaders is not like example. Itu berarti para pemimpinnya tidak They're sebagai not contoh. example for the church. Mereka tidak menjadi teladan bagi gereja Amen. tersebut. I was preached in Papua. Saya satu kali berkhotbah di Papua, In the Sentani. di Yeah, Sentani, it's one of the village. salah satu pedesaan di sana. The Sunday I'm preaching. Di hari Minggu saya berkhotbah. Wow, that the parents, yeah, the father and mother, wow, they asli orang Papua. Para orang tua itu mereka orang-orang asli Papua. So they talk to me, oh this and the Lord did a miracle, this and that and everything. Mereka ceritakan Tuhan melakukan mujizat begitu banyak. While I'm preaching, Saat saya berkhotbah, I saw the son, he came to church. saya melihat seorang anaknya itu datang ke gereja. Apa? He drunkard. Dia Amin. mabuk, saudara. Satu kaki di sini, satu kaki di sana. Amin. Haleluya. Mungkin dia ukur jalannya. Amin. Haleluya. But is the father in the church. Tapi ayahnya itu di dalam gereja. Wow, loh. he preached, he said, he preached and he tell the members. Dia berkhotbah, dia ajari para He jemaatnya. say, oh, you should be like this, you should be like Kamu that. harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Amen. But in the family, Tapi di dalam keluarganya, amen, it's not example. dia tidak menjadi In teladan. the family, Di dalam amen, keluarganya sendiri, he cannot deal with his son. dia tidak bisa mengurusi anak laki-lakinya. So after everything over, Jadi setelah semuanya I pray berakhir, for him. saya berdoa untuk Bapak Gembala ini. While I'm praying Saat saya mendoakan, and I say, saya berkata, God said that you keep something in your hand. Tuhan berkata, kamu pegang sesuatu di tanganmu. You have to let go. You can hold it. Kamu harus lepaskan. Itu tidak boleh dipegangi. Dia bilang, habis semua dia bilang, aduh pastor, gak bisa. Karena di orang Papua ya mereka bilang, kalau ketua kampung ya, kalau ketua kampung, betul ya ketua kampung ya, ketua kampung, Ketua desa ya. Hah? Ketua desa. Ketua kepala desa. Suku, Amin. kepala suku. Kepala suku betul ya, kepala suku. Mereka pegang, nggak tahu itu batu apa ya, itu batu. Kalau mereka kepala suku ya itu harus. Kalau itu batu ada, yang mereka respect dia, Dihormati. dihormati. Kalau itu batu nggak ada, nggak respect. Amin. So saya nggak mau jelas ya. Ada sesuatu juga. So saya bilang, nggak bisa, kamu harus buang. Amin. So sekarang kamu harus pilih. You mau jadi ketua apa? Kepala suku. Kepala suku atau kepala Gereja. hamba Tuhan di gereja. Amin. Dia bilang nggak bisa pastor. Saya bilang terserah. That's up to you. Terserah kamu. Amin. See, many times the leaders he cannot be example. Seringkali para pemimpin tidak bisa menjadi teladan. So when they become in a leadership, Dan saat mereka memimpin, amen, hallelujah, they always look for someone will serve me. mereka selalu meminta orang untuk melayani mereka. Amen. But we never understand God chosen us to serve people. Padahal Tuhan memilih kita untuk melayani orang. Amen. Amin. Hallelujah. Yeah. You have to serve people. I mean, you have to give the people. Kita harus melayani orang, itu berarti kita harus memberi untuk orang I lain. mean, you always, the Lord chosen you. You always to be prepared to serve. Tuhan memilih engkau untuk engkau selalu siap untuk melayani. Amin. Sorry ya, ini leader kan saya bilang. Wah, saya selalu, ini jemaat saya loh. Ini selalu apa, liga saya pusing deh. Kalau dia datang saya pusing deh. Kenapa? Selalu dia datang dia bilang, pastor saya gini, pastor. Amin. Saya udah banyak kali saya bicara, udah counseling, semua sudah selesai. Tapi dia masih nggak berubah. Amin. Dia masih belum berubah. Dia tetap begitu. Saya pusing. Lebih bagus kalau dia mau pindah kerja, nggak apa-apa, saya rela. Amin. But not in that manner. Bukan cara seperti itu Amen. ya, saudara. Hallelujah. Another one, wah dia apa? Very simple people. Sederhana. Yeah, very simple. Amen.
Ya, dia datang gereja, kadang-kadang dia nggak punya uang untuk apa? Persembahan. Persembahan. Amin. Ya, tapi ini siapa? Saya pernah temu ya. Iya, ini siapa namanya ya? Namanya siapa? Iin ya, Iin. Oke, ini Iin, saya tahu. Wah, dia punya rumah aja seberapa lantai. Kayak dia. Amin, dia datang apa? Mobil apa? Yang paling Baru. ya apa itu? Mobil Mercy ya? Mercy. Mercy. Amin. Dia begitu dia buka tas saja, wah, semua apa under thousand ya? Ratusan Wah, ribu. ratusan ribu. Itu sudah berapa juta selalu ada. Amin. Adik, bagus dong. Amin. Kalau ini enggak, saya enggak dapat apa-apa. Saya bilang, oke Pak, saya besok temu ya. Salam Ibu, saya mau temu Ibu. Saya dalam waktu saya doa, Tuhan tunjukkan muka Ibu. Ya, ada sesuatu yang mau bicara. Bisa nggak nanti kita minum kopi? Ya kita mau bicara. Kenapa? Karena di sini nggak dapat. Kalau saya doa ini nggak ada dapat. Amin. Kalau di sini, amin. Itu bukan leadership lo. Itu bukan kepemimpinan. Itu bukan Timothy lo. Bukan Timotius. That is not that is not mediator. Itu bukan seorang perantara. I mean mediator. Seorang Even though perantara. they are rich or poor, you have to see them the same level. Kita harus lihat yang kaya dan miskin itu I sama. mean you have to speak them the same level. Kita harus berbicara kepada I mean semua orang you sama. cannot see who rich or who poor. Tidak bisa memandang yang miskin dan yang kaya. Amen. Hallelujah. It means that that is in the leadership. Itu adalah kepemimpinan. Amen. The way you are speak, the way you are sing, the way you are serve, is everything could be the same level. Bagaimana saudara melihat, berbicara, bagaimana memimpin harus sama. Amen. Hallelujah. That's why I always like to go to village area. Itulah kenapa saya suka pergi ke pedesaan. Like to go to village. Saya suka ke desa-desa. Why? Kenapa? Because the village area need encouragement. Karena orang-orang di desa butuh semangat, Amen. kekuatan, Need encouragement. butuh dikuatkan. Hallelujah. Need always the village people, they are not ready to come to the city for the seminar or whatever. Orang-orang desa itu nggak bisa untuk pergi ke kota untuk seminar dan yang lainnya. Even the village that nobody can go there to stay in their place. Bahkan ada desa-desa yang orang itu bahkan nggak bisa pergi untuk tinggal di sana. Next month I'm going to Papua. Bulan depan saya akan ke I'm very Papua. often go to Papua. Saya sering sekali pergi ke Papua. And next month I go to Papua. I'm going to one special area. Dan saya akan pergi ke satu area, daerah khusus. That village name Orbu or Ordu something. Namanya desanya itu, saudara. Itu memang desa. Harus naik. Saya lihat itu video klip yang mereka tunjuk. Pastor, begini perahunya. Kalau mau masuk desa ini, ya harus naik perahu ini 2 jam. Saya lihat aja ombak besar-besar loh. Amin, saya takut juga. Amin, tapi saya nggak bilang enggak. Saya bilang saya siap. Yang kedua, dia bilang, Pastor, itu desa loh, tidak ada hotel apa-apa. Kita harus menginap di sana, di rumah orang asli Papua. Amin. Ya, kalau orang Jawa masih oke lah. Amin. Ya, ini harus menginap di sana. Siap enggak? Saya bilang, saya siap. Amin. Haleluya. Apalagi makanannya. Saya nggak mau cerita. Amin. Haleluya. Iya. Dia bilang, siap nggak pastor? Saya bilang, siap. So, kita pelayanan 2 hari di sana. Amin. Kita harus menginap di sana. Amin. Haleluya. See, it means I'm not seeing that what I can receive. Saya tidak melihat apa yang bisa saya dapatkan. God called him as in a mediator. Tuhan memanggil saya untuk sebagai perantara. So mediator, you always have to prepare yourself. Sebagai perantara engkau harus siapkan dirimu. Because the mediator will listen what God saying. Karena seorang perantara mendengarkan apa yang Tuhan katakan. I give you another example. Saya berikan satu contoh lain. See, God speak to Samuel. 1 Tuhan Samuel chapter 3. Berkata kepada Samuel, berfirman kepada Samuel. Amen. God called Samuel, Samuel.
Tuhan panggil Samuel, Samuel. But Samuel is the person of God. Tapi Samuel itu ada dalam hadirat Tuhan. He sleep in the person of God. Dia bahkan tidur dalam hadirat Tuhan. Day and night is work in the temple of God. Siang dan malam dia bekerja dalam But when bait Allah. God called Samuel, Tapi saat Tuhan panggil he Samuel, cannot recognize the voice of the Lord. dia tidak bisa mengenali suara Tuhan. He cannot understand. Dia tidak bisa memahami. Even though he sleep in the person of God, Sekalipun dia tidur dalam hadirat every Tuhan, day he communicate with the Levi. tapi setiap hari Eli. Samuel bicara kepada Imam Eli setiap hari. He's only communicate with him. Hanya berkomunikasi kepada Imam So Eli. he can hear, he can remember the voice, he can recognize the voice. Jadi Samuel bisa mengenali suara Imam Eli. Amin. Haleluya. Dulu pacar ya, istri saya pacar, 2 tahun pacar, akhirnya nggak cocok, akhirnya putus ya. Baik 1 tahun, kontak lagi. Amin. Saya nggak tahu dia orangnya. Saya dapat nomor telepon ya, telepon rumah ya. So, waktu itu saya di Singapura. Dia di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya telepon. Amin. Saya telepon, dia ngangkat. Waktu dia bilang, halo, saya sudah tahu siapa orangnya. Amin. Iya, sudah tahu. Amin. Waktu dia begitu aja angkat, halo, saya tahu siapa suaranya. Oh, ini orangnya. Dan juga saya halo, dia sudah tahu siapa. Kenapa? Sudah? Walaupun 1 tahun putus. Amin. Dalam 1 tahun sudah komunikasi dengan banyak perempuan. Amin. Iya, tapi habis 1 tahun waktu telepon ya. Amin, saya bisa dengar. Waktu saya dengar suaranya, saya tahu ini orangnya. Amin. Sekarang sudah nggak ada, sekarang sudah ke surga. Udah meninggal. Communication. Komunikasi. It means even though I hear, the moment when I hear, I can recognize the voice. Sekalipun setahun sudah berlalu, saat saya dengar suaranya, saya bisa mengenali. Why? Kenapa? Because I love her 2 years. Karena saya mengasihi dia selama 2 So tahun. I can recognize his voice. Jadi saya sudah bisa mengenali suaranya. Even though 1 year we don't know where we are. Sekalipun 1 tahun terpisah, Even though I'm Singapore, she's in Kuala Lumpur, Malaysia. saya di Singapura, dia di Kuala Lumpur, Malaysia. The moment hello, Tapi saat telepon, halo, I can hear. saya bisa I can mendengar, recognize. saya bisa mengenali. But my dear brothers and sisters, Tapi Bapak Ibu Saudara, Samuel is the person of God. dia ada dalam hadirat But Tuhan. God speak. Tapi saat Tuhan He bicara, cannot recognize that. dia tidak bisa Because mengenali. no communication. Karena tidak ada komunikasi. So as a leader, Jadi sebagai para as in pemimpin, the perantara. sebagai perantara. Amin. Bahasa Inggris apa? Saya lupa sekarang. Mediator. Mediator. Amin. Saya yang bahasa Inggris saya lupa sekarang. Amin. Pusing banyak. Amin. Haleluya. Amin. So, mediator. Sebagai perantara. So, as a mediator, Seorang because perantara. we never communicate with God, Karena kita tidak pernah we never berkomunikasi dengan Tuhan. understand anything. Kita tidak memahami So, it apapun. means we cannot recognize what He's saying. Jadi kita tidak bisa mengenali apa yang Tuhan katakan. Betul? Betul? Oke, saya mau tanya sekarang ya. Ya. Ini bukan seperti khotbah ya, ini seperti ajar ya. Amin. Ya. So, how God can speak to you? Bagaimana Tuhan bisa bicara kepada saudara? Apa dia bicara? Caranya bagaimana? Kalau kamu doa, Tuhan bicara. Biasanya Tuhan bicara macam mana ya? Apa yang dia bicara? Through the word, Bible. Ya. Saya di AUP, saya ajar. God can speak in many ways. Saya Tapi mengajar. saya tanya, apa dia bicara? Bagaimana Tuhan bicara? How? Or, Apa? What? apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan bicara? Kalau kamu doa, oke, sekarang saya doa. Amin. Tuhan bicara. Amin. Ya. Apa Tuhan bicara?
Ini saya mau tanya, kamu jangan pikir saya, oh Tuhan bicara. Enggak, pada kamu. Apa yang Tuhan bicara? Jangan diam-diam, nggak apa-apa, sini tidak ada wartawan. Cepat ya, saya mau ke Semarang loh nanti. Siapa namanya? Iin. Apa Tuhan bicara? Siap-siap ya. Iya. Sometimes about souls. Souls, dia bicara apa tentang souls? Tuhan ngomong apa tentang? To become a blessing, to save souls. Oke, dia. Apa Tuhan bicara? Aduh, saya belum pernah. Betul ya? Enggak, don't worry. Jangan khawatir. Saya tidak mau memalukan, enggak. Saya mau kamu belajar sesuatu. Ya, apa? You siap ya? Apa? Apa yang Tuhan bicara? I never Okay. leave you. Very good. About Apa? destiny. Destiny. Yang ibu ini. Apa Tuhan bicara? Enggak apa-apa. Apa? God is faithful. Faithful. Apa Tuhan bicara? Ya, ini. God loves Goyang me. kamu. Apa Tuhan bicara? Banyak. Ya jangan banyak, cuma sedikit aja. Apa itu? You're my Kau son. anakku. Ini? Hah? Setia sana. Udah. Tadi sana udah jawab. Iya. Setia To be sama faithful to God. Amin, haleluya. Karena suddenly I ask you, Kenapa saya tiba-tiba tanya you sama don't saudara? know what to say. Dan saudara jadi bingung mau So, ngomong apa. antam aja. Amin, haleluya. See, many times God speak. So, the way what you prayed for. Seringkali Tuhan bicara menjawab apa yang kita doakan. Amin, Amin. haleluya. So, every time as we pray to God, how we pray? Jadi setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, gimana kita Amin. berdoa? Yeah, very rare Sangat the jarang people who pray for the soul. orang-orang berdoa untuk jiwa-jiwa. Amin. If she say God speak about soul, Kalau tadi Ibu berkata Tuhan bicara tentang it means she jiwa-jiwa, pray for the soul, maybe God speak to the soul. itu berarti Ibu berdoa untuk jiwa-jiwa dan Tuhan bicara tentang Amin. jiwa-jiwa. If I Kalau saya have financial problems. punya masalah keuangan. I pray, I need to fast and pray. I say, Lord, I need financial problem, Lord, breakthrough. Saya berdoa puasa, Tuhan saya butuh terobosan di Then keuangan God speak to saya. me. Dan Tuhan bicara kepada God saya. speak to me about soul. Tuhan bicara kepada saya tentang jiwa-jiwa. Ada connect enggak? Terhubung nggak? Ada koneksinya nggak? Enggak koneksi. Apa yang saya bilang? Aduh Tuhan. Apa? Jawabannya apa? Solusinya financial. Amin. Haleluya. Why I'm saying this? Kenapa saya katakan ini? What you prayed for, that's the manner God will answer to you. Sebagaimana saudara berdoa, itu cara Tuhan menjawab engkau. Amen. As you always, pray as a believer, Saat engkau berdoa sebagai orang percaya, as you prayed about your problems, saat saudara berdoa tentang you masalahmu, always seeing the situation as you always pray that something what you are facing. saudara selalu doakan masalahmu apa yang kau hadapi, Yeah, God speak to in that manner, same manner. maka Tuhan akan menjawab, berbicara juga Amen. untuk hal itu. Hallelujah. That's why God says, Itulah kenapa Tuhan berkata, you are engkau mediator. adalah seorang perantara. So the mediator Jadi sebagai is perantara, always you speak about others. kau harus selalu bicara tentang orang You always lain, pray for others. berdoa untuk orang I give lain. you one of my example. Saya berikan satu contoh lain lagi. So when I accept Lord, after that, after a few years, then I become pastor. Saya setelah terima Tuhan, setelah beberapa tahun saya menjadi hamba Tuhan. I just started the church. Saya baru memulai sebuah So gereja, only 2 or 3 family. hanya 2-3 keluarga. So our because they are very simple people. Karena mereka orang-orang yang sederhana, Our income daily, Sunday offering,
Ya, jadi persembahannya setiap hari Minggu, Not even total 5 ringgit. bahkan nggak sampai 5 ringgit. Amen. That's our offering. Itu adalah total persembahan. Offering begitu 5 ringgit, bagaimana per bulan? You sudah tahu ya. Amen. Yeah, that's the manner we have to manage. Itulah bagaimana kita harus mengatasi itu saat itu. So one day, for the Christmas, Jadi satu kali saat mau Natal, see, the Christmas offering, persembahannya saat for Natal, the Christmas there are many people come. banyak orang datang. So that's the Christmas offering. That's going to be a blessing for me. Dan persembahan Natal itu akan menjadi berkat buat saya. Amen. So that's with that offering that tomorrow I have to buy my children for the dress. Dengan persembahan itu, besoknya saya mau belikan anak-anak Or I saya have to buy baju, chicken or whatever. ayam atau apapun itu. Amen. With that money. Dengan uang itu, uang tersebut. So the Christmas service, Jadi saat ibadah when we Natal, collect offering, saat kami mengumpulkan and persembahan, God says, dan Tuhan berkata, don't counting this money, jangan hitung uang itu, and this money you give to your church leader. berikan uang itu kepada pemimpin gereja, para pemimpin I say, gereja. I will come, Lord. Saya berkata, gimana bisa Tuhan? Lord, when I give, Tuhan, saat saya memberi, I don't have for my children. saya nggak punya apapun lagi untuk anak-anak saya. But what I say, Tapi apa yang saya katakan saat itu? because you say, Karena Tuhan I memerintahkan, ready to give. saya siap memberi. I never counted. Saya tidak pernah hitung, I call that brother. saya panggil para pemimpin, I take that money, I pour in his hand. saya ambil uang itu taruh di tangannya. I say, all you take it. God said to give you. Saya bilang, Tuhan berkata harus kasih ke He kamu. cried. Dan dia menangis. No, he said, Pastor, Dia berkata, Pak Gembala, I don't know what to buy for my children for Christmas. saya nggak tahu harus beli apa untuk anak-anak saya di Natal. Even I want to buy something for food, I don't have money. Bahkan untuk beli makanan aja saya nggak punya uangnya. Thank you, Pastor. Terima kasih Pak But Pendeta. he don't know, I also don't have anything. Tapi dia nggak tahu saya juga nggak punya apa-apa. Amen. Hallelujah. So as a mediator, Jadi sebagai seorang Amen, perantara, not only I look for myself, bukan hanya saya mencari untuk diri saya I ready sendiri, to look for others. tapi saya juga memerhatikan That's orang why lain. Bible said to Timothy, Itulah you kenapa should Alkitab be berkata, example. Timotius, engkau harus menjadi Amen. teladan In your mindset to be changed. dalam pemikiranmu untuk The berubah. ministry is not like a business. Pelayanan itu bukan seperti usaha, I mean, bisnis. your ministry is not to earn money. Pelayanan itu bukan untuk mendapatkan uang. If we go to India Kalau saudara pergi ke India, or even Indonesia, bahkan di now this Indonesia, one is everywhere ready. ini semua sudah terjadi di mana-mana, I mean, saudara. even go to a village area, even the Indonesia, Bahkan di pedesaan di Indonesia, suddenly they start church. di hari Minggu tiba-tiba mereka memulai They start gereja, church. membuka gereja. Why they start church? Kenapa buka gereja? They say, ya saya kerja sana, kerja sini, nggak berhasil. Akhirnya saya buka gereja. Hasil dong. Iya, mereka bilang saya buka gereja. Hasil. Amin. Bagaimana hasilnya? Iya, mereka dari gereja lain semua masuk gereja ini. Ya, amin. Haleluya. That's not mediator. Itu bukan seorang perantara. Amen. So the mediator, you should ready to listen the word of God. Saudara harus siap mendengarkan firman Tuhan Or sebagai you ready to perantara. listen what God saying. Harus siap mendengarkan apa yang Tuhan So the katakan. mediator, you are in the middleman, receive and give to them. Sebagai perantara, saudara menerima dari Tuhan dan memberikan kepada Amen. orang lain. I give you another example in the Saya- New Testament. Saya berikan satu contoh lain di perjanjian baru. Jesus said to disciple, Yesus berkata kepada para you feed murid, them, engkau beri mereka you makan. feed them. Beri mereka makan. What people say? Apa yang mereka katakan para Lord. murid? Tuhan, We are in a remote area. kita ini di area terpencil. Amin. Mana kita mau cari roti untuk mereka, makanan untuk makanan untuk mereka. Ini padang gurun. Sini nggak ada makanan Tuhan Yesus. Amin. Saya ada satu ide. Suruh mereka masuk desa dan suruh mereka cari makan sendiri. Kita nggak bisa supply. Kita nggak bisa kasih. Di sini ada roti bread talk pun nggak ada, apapun nggak ada, pizza pun nggak ada. Amin. Semua nggak ada apa-apa. Kita nggak bisa kasih makanan. Amin. Haleluya. Tapi Andrew bilang ya, dia bilang, Pak, ini ada satu anak kecil, dia punya berapa roti? Berapa ikan? 10 roti, 4 ikan. Hah? Oh, saya salah ya. Oke. 5 roti, 2 ikan. Amin. 5 roti, 2 ikan. Itu untuk siapa? Itu untuk dia.
Amin. Dia cukup 5 roti karena dia sudah tahu mama saya kalau pergi ke gereja pagi sampai malam dia baru pulang. Amin. Ya, ini cukup untuk saya. Amin. Dia simpan yang itu. Amin. Haleluya. Sekarang ya, yang 5 roti 2 ikan itu kasih ke siapa? Yesus. Saya mau tanya sekarang ya. Siapa mediator sekarang? Yang disciple jadi mediator atau yang anak kecil jadi mediator? Siapa? Anak kecil kan? Ya. Yang mediator, yang murid-murid ini mediator, tapi mereka bilang, oh kita nggak bisa buat apa-apa. Kita nggak bisa solusi masalahnya. Tapi anak kecil dia jadi mediator. Kenapa? Apa yang dia punya, dia serahkan. Amin. Dia sudah tahu, kalau saya serahkan 5 roti 2 ikan di tangan Yesus, itu mujizat terjadi. Kalau saya simpan, kalau saya ada, itu cukup untuk saya. Kalau saya serahkan itu pada Tuhan Yesus, amin, dia mencukupi untuk, Alkitab bilang, 5.000. Siapa itu? Laki-laki. Amin. So, dia yang jadi apa? Mediator yang terbaik. Yang terbaik. So, Tuhan mau kita jadi mediator begitu. Amin. Haleluya. Bukan kalau jadi mediator, wah semua yang mereka atur. Amin. Enggak. Karena itu kalau Indonesia ya, kalau datang selalu ada, pastor, biar saya bawa pastor punya tas. Saya bilang enggak, saya bawa. Amin. Saya bawa. Walaupun berat, ya enggak apa-apa, saya bawa. Saya nggak mau kasih. Bukan, ini semua ada diamond gold. Enggak. Amin. Bukan. Tapi kenapa? Saya nggak mau, ya, I'm like somebody. Nggak seperti orang penting gitu, saudara. Saya mediator. Karena saya perantara. Saya mediator. Saya harus jaga itu loh. Amin. Kalau Bapak pegang, dia bawa saya punya tas. Wah, saya punya jalan bagaimana? Wah, saya punya jalan udah ubah loh. Betul kan? Saya jadi seperti bos. Amin. Wah. Amin. James 1. Amin. Amin. Jadi bos. Amin. Kalau saya masih pegang, saya tahu saya mediator. Ini saya yang harus bawa. Walaupun saya sudah berapa tahun pelayanan atau sudah terkenal enggak, itu bukan masalahnya. Amin. Saya masih tetap dari dulu sampai sekarang, saya harus tahu saya adalah sebagai mediator. Amin. Kita church, kamu harus tahu kamu adalah sebagai mediator. Amin. You mediator untuk jemaat. You mediator untuk Solo. You mediator untuk seluruh dunia. You mediator. Amin. We have to change our minds. Kita harus ubah pemikiran kita. Amin. Jangan bilang, wah ini saya datang sini, mungkin Tuhan mau bicara dengan saya. Kalau saya datang gereja, pasti Tuhan bicara, Tuhan memberkati saya. Salah. Sampai kapan kita ubah pikirannya? Sampai kapan kita mau tunggu untuk berkat? Jangan cari Tuhan untuk berkat. Cari Tuhan, kita harus ubah pikiran. Kita harus bilang, saya adalah mediator. Perantara. Saya adalah perantara. Tuhan akan berbicara. So, saya yang jadi berkat untuk mereka. Amin. Kalau begitu mungkin jemaat kamu pikir, saya tahu kan? Iya, saya tahu ini hari ini Tuhan bicara pada dia. Amin. Tuhan bicara. Saya tahu Bapak ini begitu. Hari ini kena loh dia. Nanti bisik-bisik. Kena dia hari ini. Halo? Amin. Bukan. Kita semua. Sekarang bukan saja kamu, saya pun sama. Kita semua kena. Amin. Kena. Selama ini kita harapan pada mereka. Mereka bisa buat sesuatu. Mereka yang doa, mereka yang teriak, mereka yang sacrifice. Berkorban. Mereka yang lakukan semua. Mereka teriak. Tidak ada yang dengar. Tidak ada yang ikut. Amin. Bukan itu. Amin. Haleluya. We
we are the mediator for your place. Kita adalah perantara bagi tempat kita. You are mediator for Solo. Saudara adalah perantara untuk Solo. You, the church, are mediator for Solo. Saudara, gereja It ini means adalah you have to perantara believe, bagi you have Solo. to raise up in that manner. Saudara harus percaya, harus bangkit dengan cara Then you can tersebut. see the changes. Maka kita akan melihat That's why perubahan. Paul said to Timothy, Itulah kenapa Paulus berkata kepada Timotius, don't, you are so excited. jangan dengan Don't berbangga, so bright jangan berbangga that you hati become a pastor. kalau engkau menjadi gembala. I mean, you can preach the best preaching. Kau mungkin bisa berkhotbah yang terbaik, You can give the best sermon. mungkin bisa memberikan God khotbah not terbaik, look at it the best sermon. tapi Tuhan tidak melihat itu sebagai khotbah He's the terbaik. best sermon. Tuhan adalah He can pengkhotbah preach the terbaik. best sermon. Dia menjadi pengkhotbah yang I terbaik. mean, whatever you receive from Him, that's the best. Apapun yang saudara terima dari Tuhan, itu yang You terbaik. become channel for Him, that's the best. Saudara menjadi saluran untuk Tuhan, itu So, yang terbaik. so in this time, this season, Jadi di musim ini, God looking the right mediator, Tuhan mencari perantara yang tepat, even for Solo. yang benar untuk Solo. Is looking for the right mediator. Tuhan mencari perantara yang benar untuk Today Solo. we are going to check ourselves. Hari ini kita akan memeriksa hati I mean, kita. today don't you pray to God, Lord bless me. Jangan hari ini doa, Tuhan berkati aku. Lord, you pay all my debts. Tuhan bayar semua hutang saya. Don't pray about it. Jangan doa tentang hal itu. Today you ask God, Lord, Hari ini kau katakan, Tuhan, make me the right mediator. buat aku, jadikan aku perantara yang I mean, benar. so when I become the right mediator, Jadi saat saya menjadi perantara yang benar, when I ready to hear your voice, saat saya siap mendengar suaramu, and I receive and give to others, dan saya menerima, bagikan itu kepada orang lain, and my needs, maka kebutuhan you will saya, supply all my needs. maka engkau akan memenuhi segala You will kebutuhanku. supply all my needs. Engkau akan memenuhi segala Because kebutuhanku. I am your mediator. Karena aku adalah Yes, perantaramu. my dear brothers and sisters. Ya Bapak That's Ibu why Saudara, itulah kenapa Paul encouraged Timotheus. Paulus menasehati Timotius. You be example. Engkau jadilah teladan. Amen. Amin. Hallelujah. You and me be a mediator. Saudara dan saya adalah perantara. Maybe when the manner I said, Mungkin saat-saat saya berkata, maybe you heard. mungkin saudara terluka tadi saat saya I'm very mengajari. sorry. Saya minta maaf. Amen. I'm here not to hurt you. I'm encouraging you. Saya di sini tidak mau menyakiti saudara, tapi saya mau menguatkan You saudara. and me be all mediator. Saudara dan saya, semua kita adalah perantara. Amen. Amen. Hallelujah. God will bless you. Tuhan akan memberkati. Everybody raise up.